Captain Desa Jeruk Gulung, aku menulis cerita ini bukan untuk menakut-nakuti siapapun. Aku hanya ingin apa yang kami alami di Desa Jeruk Gulung tidak terulang pada orang lain. Karena sejak hari pertama kami tiba di sana, sebenarnya desa itu sudah memberi tanda, hanya saja aku yang paling keras kepala untuk mengabaikannya. Kami berempat berangkat camp di awal musim kemarau. Aku Aldi, bersama Dika, sahabatku sejak semester awal. Tasya, yang dikenal paling berani dan logis. Dan Putri, satu-satunya yang sejak awal terlihat tidak nyaman, meski ia tak banyak bicara. Nama desa tujuan kami terdengar biasa saja. Desa Jeruk Gulung. Dosen pembimbing hanya mengatakan desa itu berada cukup jauh dari kota, sinyal terbatas, dan warganya masih memegang adat lama. Tak ada peringatan aneh, tak ada larangan khusus. Setidaknya, itu yang kami dengar saat briefing. Perjalanan menuju desa itu memakan waktu hampir 6 jam. Setelah jalan aspal habis, kendaraan kami mulai melewati jalan tanah berbatu, diapit sawah dan kebun jeruk yang tampak tak berujung. Anehnya, semakin masuk ke wilayah desa, suasana justru terasa sunyi. Bukan sunyi karena sepi, tapi seperti ada yang menahan suara. Saat mobil kami berhenti di gerbang desa, aku melihat sebuah papan kayu tua. Tulisan catnya sudah memudar sugeng rauh. Desa Jeruk Gulung di bawahnya, ada tulisan kecil yang hampir tak terbaca. Entah kenapa, aku merinding saat membacanya. Tata krama dijaga, pamali dilanggar anabalin. Aku menertawakannya. Kupikir itu hanya peringatan adat biasa untuk menakuti pendatang. Paling biar kita sopan aja, kataku sambil menurunkan ransel. Dika ikut tertawa, Tasya mengangguk setuju. Hanya Putri yang berdiri lama di depan papan itu, matanya menatap kosong. Kenapa? Put, tanyaku. Putri menoleh pelan. Anggap apa-apa, cuma rasanya kayak kita lagi diliatin. Aku menganggapnya cuma sugesti. Kami disambut kepala dusun bernama Pak Wiryo. Usianya sekitar 60 tahunan. Raut wajahnya tenang, tapi matanya terlalu tajam untuk orang sepuh itu. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran kami. Rumah tempat kami tinggal adalah rumah joglo tua di pinggir desa. Di belakang rumah itu, terbentang kebun jeruk yang sangat luas. Batang-batangnya bengkok, daunnya rimbun, dan tanahnya selalu lembab meski tak hujan. Pak Wiryo berdiri di teras saat menyerahkan kunci. Ada beberapa aturan di sini, katanya pelan, tapi tegas. Saya harap kalian bisa nurut. Kami semua mengangguk. Pertama, lanjutnya, kalau maghrib, jangan keluar rumah. Kedua, jangan bicara sembarangan di kebun jeruk belakang. Ketiga, jangan mengambil apapun dari tanah desa ini tanpa izin. Aku hampir tertawa saat mendengarnya. Aturan yang menurutku terlalu berlebihan. Kalau dilanggar, Pak, tanyaku iseng. Pak Wiryo menatapku lama, senyumnya perlahan menghilang. Desa ini punya caranya sendiri untuk mengingatkan. Malam pertama kami lalui dengan bersih-bersih rumah. Saat azan maghrib terdengar dari kejauhan, suasana desa berubah drastis. Angin berhenti, serangga yang tadinya ramai, mendadak senyap. Jam 7 malam, aku merasa haus dan ingin ke warung kecil di ujung jalan. Aku meraih jaket. Putri langsung berdiri. Jangan, dikata Pak Wiryo, cuma sebentar. Lagian warungnya dekat, potongku. Dika dan Tasya terlihat ragu, tapi tak menghentikanku. Saat aku melangkah keluar rumah, hawa dingin langsung menyergap, langit gelap pekat tanpa bintang, dan di kebun jeruk belakang rumah. Aku mendengar suara seperti orang memanggil namaku. Aldi, aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya batang jeruk yang bergoyang pelan, padahal angin sama sekali tak berhembus. Aku menelan ludah. Entah kenapa, kakiku justru melangkah mendekat ke arah kebun itu. Dan tanpa aku sadari malam itu adalah awal dari semua kesalahan yang kulakukan. Aku tidak tahu kenapa kakiku melangkah mendekati kebun jeruk malam itu. Padahal setiap logika di kepalaku menyuruhku untuk masuk kembali ke rumah. Tapi suara itu terdengar begitu dekat, seolah berasal dari balik batang jeruk paling besar di ujung kebun. Aldi, suara itu lirih, serak, seperti orang tua yang kelelahan. Aku berdiri kaku di batas tanah kebun, antara masuk atau mundur. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri. Mungkin itu cuma perasaan. Mungkin ada warga yang memanggil, atau suara hewan yang terdengar aneh karena malam terlalu sunyi. Aku melangkah satu langkah masuk ke kebun. Tanahnya lembek, dingin, seperti habis diinjak air lama. Aroma jeruk yang seharusnya segar, justru terasa anyir.
seperti bau daun busuk bercampur tanah basah. Tiba-tiba, dari arah rumah terdengar suara Putri memanggilku. "Aldik, masuk, jangan ke situ." Aku menoleh. Putri berdiri di teras, wajahnya pucat, lampu rumah berkedip-kedip di belakangnya. Saat aku kembali menatap kebun jeruk, suara itu sudah tidak ada. Aku bergegas masuk rumah. Begitu pintu tertutup, Putri langsung menarik lenganku. "Kamu dengar juga, kan?" bisiknya. Aku mengangguk, meski masih mencoba tersenyum. "Paling suara warga." "Putri, kamu kebawa pikiran." Putri menggeleng pelan. "Bukan, itu bukan suara manusia." Malam itu, kami memilih diam. Dika sibuk memainkan ponselnya yang hampir tak ada sinyal. Tasya mencoba menenangkan suasana dengan bercanda. Aku ikut tertawa, tapi pikiranku tak pernah benar-benar lepas dari kebun itu. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena suara langkah kaki di luar rumah. Pelan disereti, aku menahan napas. Kupikir itu Dika ke kamar mandi. Namun langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu terdengar suara ketukan. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Aku menoleh ke arah teman-temanku. Dika masih tertidur. Tasya mengigau pelan. Putri duduk di sudut ruangan terjaga. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke pintu. "Jangan dibuka," katanya tanpa suara. Hanya bibirnya yang bergerak. Ketukan itu berhenti, digantikan suara berbisik tepat di balik daun pintu. "Buka, no." Aku kedinginan suara perempuan. Lirih memelas. Aku menutup telingaku. Aku tahu itu bukan manusia, karena tidak ada warga yang akan datang ke rumah jam segini. Putri tiba-tiba menangis pelan, air matanya mengalir tanpa suara. "Dia marah sama kamu," dibisiknya gemetar. "Kamu tadi masuk kebunnya?" Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi sebelum sempat membuka mulut, suara yang berkokok dari kejauhan. Ketukan itu hilang, bisikan itu lenyap, seolah tak pernah ada. Keesokan paginya, aku mencoba menceritakan kejadian itu ke Pak Wiryo. Beliau mendengarkan dengan wajah serius. "Kamu masuk kebun jeruk malam-malam?" tanyanya. Aku mengangguk. Pak Wiryo menghela napas panjang. "Kebun itu bukan sekadar kebun, itu batas." "Batas apa, Pak?" tanyaku. "Batas antara yang hidup dan yang menjaga." Aku tertawa kecil, entah kenapa, refleks itu keluar begitu saja. Pak Wiryo langsung menatapku tajam. "Jangan anggap enteng, Nak. Yang kamu dengar semalam belum apa-apa." Hari-hari berikutnya, gangguan mulai terasa lebih sering. Peralatan dapur berpindah sendiri. Jejak kaki basah muncul di lantai setiap subuh. Dan yang paling parah, Putri sering berbicara sendiri menghadap kebun jeruk. Suatu sore, aku melihat Putri berdiri di bawah pohon jeruk paling besar. Ia tersenyum, tangannya memegang buah jeruk yang jatuh ke tanah. "Manis," katanya pelan. Aku berteriak memanggilnya. "Putri, jangan ambil itu." Ia menoleh. Matanya bukan mata Putri yang kukenal. Senyumnya melebar. "Ini bukan buat kamu, Aldi." Saat itulah aku sadar. Kesalahanku belum selesai, dan desa ini baru mulai menunjukkan wajah aslinya. Sejak sore itu, Putri tidak lagi sama. Ia jarang bicara. Lebih sering duduk menghadap kebun jeruk, terutama menjelang maghrib. Tatapannya kosong, seolah ada yang memanggil dari balik pepohonan. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini hanya efek kelelahan. Tapi setiap kali mataku bertemu dengan mata Putri, ada sesuatu yang bukan dirinya. Malam itu hujan turun deras. Angin menerpa dinding rumah Joglo, membuat kayu-kayunya berderit seperti mengeluh. Kami berkumpul di ruang tengah. Dika dan Tasya tampak gelisah, meski berusaha bersikap biasa. Sekitar pukul 9 malam, Putri berdiri perlahan. Tanpa bicara, ia berjalan menuju pintu belakang rumah. "Put, mau kemana?" tanya Tasya. Putri berhenti. Kepalanya menoleh, tapi tubuhnya tetap menghadap pintu. Suaranya keluar pelan, terlalu pelan untuk disebut suara manusia. Dia manggil aku, langsung berdiri dan menarik lengannya. Tubuh Putri dingin, bukan dingin karena hujan, tapi dingin seperti tanah kuburan. Tiba-tiba Putri berteriak, bukan teriakan kesakitan, melainkan kemarahan. Lepas suaranya berubah, berat, parau. Dika dan Tasya paniki, lampu rumah berkedip keras. Hujan di luar berhenti mendadak. Putri jatuh terduduk. Matanya terpejam, mulutnya komat kamit melafalkan kata-kata yang tidak kumengerti. Aku hanya bisa menyebut nama Tuhan berulang kali.
Tanganku gemetar, aku sadar, ini bukan lagi gangguan kecil. Beberapa menit kemudian, Putri pingsan. Kami membawanya ke kamar, Tasya menangis. Dika terduduk lemas di lantai. Aldi, ini bukan kebetulan, kan? Kata Dika lirih. Aku tidak menjawab. Karena dalam hatiku, aku sudah tahu jawabannya. Keesokan harinya, Pak Wiryo datang ke rumah kami. Seolah ia sudah tahu apa yang terjadi semalam. Dia sudah mulai dikat, katanya setelah melihat kondisi Putri. Dikat siapa? Pak, tanyaku. Pak Wiryo menatap ke arah kebun jeruk. Ia punya tanah itu. Kami semua terdiam. Menurut Pak Wiryo, desa jeruk belum berdiri di atas tanah yang dititipi. Kebun jeruk bukan kebun biasa. Disitulah tempat berdiam penunggu lama. Dan yang desa yang tidak suka dilanggar pamali. Dan akulah pemicunya. Kamu masuk kebun malam hari, kata Pak Wiryo. Kamu membuka batas, dan Putri sensitif. Aku merasa dadaku sesak, rasa bersalah menghantamku lebih keras daripada rasa takut. Sore itu, aku mendengar suara gamelan pelan dari arah kebun. Nadanya sendu, seperti mengiringi sesuatu yang sedang berjalan. Dika juga mendengarnya. Tasya menutup telinga sambil menangis. Dan Putri tersenyum dalam tidurnya. Malamnya, kami terbangun oleh suara langkah kaki ramai. Bukan satu, banyak. Dari celah jendela, aku melihat bayangan-bayangan hitam berdiri di antara pohon jeruk. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri menghadap rumah kami. Putri tiba-tiba duduk, matanya terbuka lebar. Waktunya hampir habis, katanya. Apa maksudmu, Put? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia menoleh padaku. Senyumnya bukan senyum Putri. Kamu sudah janji. Aku membeku. Aku janji apa? Lampu padam, suara gamelan berhenti. Dalam kegelapan, sebuah suara tua berbisik di telingaku. Ganti saat itulah aku sadar, desa jeruk gulung tidak sekadar menakut-nakuti. Ia menuntut sesuatu sebagai penebus pelanggaran. Dan sepertinya aku yang dipilih. Aku tidak tidur lagi malam itu, kata Ganti terus terngiang di kepalaku. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah Putri muncul dengan senyum yang bukan miliknya. Pagi harinya, Pak Wiryo datang bersama dua orang sesepuh desa. Mereka membawa kembang setaman, dupa, dan kendi tanah liat berisi air. Tanpa banyak bicara, mereka duduk melingkar di ruang tengah rumah kami. Ini sudah sampai batas, kata salah satu sesepuh. Salah satu dari kalian sudah membuka apa yang seharusnya ditutup. Aku menunduk. Dadaku terasa sesak. Aku tahu semua bermula dariku. Pak Wiryo menatapku lama. Kamu yang harus tanggung jawab. Aku mengangguk pelan. Jika ini memang akibat perbuatanku, aku siap. Ritual dilakukan malam itu juga, tepat tengah malam. Di kebun jeruk belakang rumah. Sebelum maghrib, Putri tiba-tiba sadar. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Jangan biarin aku di bawah, katanya lemah. Aku masih di sini. Aku menggenggam tangannya. Aku janji, Put, dan itulah janji yang tanpa sadar mengikatku lebih kuat. Malam turun terlalu cepat. Kabut mulai merayap dari tanah kebun. Kami berjalan pelan mengikuti Pak Wiryo, membawa sesaji. Saat menginjak tanah kebun, kakiku terasa berat. Seolah ada yang menarik dari bawah. Aroma jeruk bercampur bau tanah basah menusuk hidung. Di bawah pohon jeruk paling besar, ritual dimulai. Dupa dinyalakan. Doa dilantunkan dalam bahasa Jawa kuno. Angin berputar pelan, membuat daun jeruk berdesir seperti bisikan banyak mulut. Tiba-tiba Putri menjerit, tubuhnya melengkung ke belakang. Suaranya berubah lagi. Kamu janji, aku maju satu langkah. Kamu mau apa? Teriakku. Ambil aku, jangan dia. Pak Wiryo menoleh tajam. Jangan menantang, tanah di bawah kakiku bergetar. Pohon jeruk bergoyang keras. Dari balik kabut, aku melihat sosok perempuan tua berambut panjang. Kulitnya coklat kehitaman seperti tanah. Matanya kosong, itu yang punya, bisiksa sepuh. Sosok itu mendekat, tangannya menunjuk ke arahku. Bukan badanmu janjimu, aku tersentak. Pak Wiryo berteriak, tarik janjinya, sekarang. Aku menatap Putri, menatap Dika dan Tasya yang menangis ketakutan. Dengan suara gemetar aku berkata, aku tidak sanggup, aku minta maaf, aku cabut janjiku. Angin berhenti. Sosok itu menatapku lama, lalu ia tersenyum. Kabut menebal, aku terjatuh saat sadar. Aku sudah terbaring di rumah. Pagi hari matahari masuk melalui celah jendela. Putri tertidur lemah tapi normal. Dika dan Tasya masih ada. Kami semua selamat. Pak Wiryo berdiri di pintu. Kalian boleh pulang.
menyebabkan kalian dihentikan. Aku mengucapkan terima kasih berulang kali. Tapi sebelum pergi, Pak Wiryo menahan lenganku. Kamu boleh keluar dari desa ini, loh, katanya pelan. Tapi sebagian dari dirimu sudah dicatat. Aku tidak mengerti maksudnya. Beberapa hari setelah pulang, hidupku tidak pernah sama. Setiap malam, aku bermimpi berada di kebun jeruk, mendengar suara gamelan pelan, dan seseorang memanggil namaku. Janji belum lunas aku menulis cerita ini sebagai peringatan. Bukan semua tempat bisa diperlakukan sembarangan. Bukan semua larangan itu mitos, karena desa Jeruk Gulung tidak pernah benar-benar melepaskan siapapun yang melanggar pamalinya. Cerita ini saya bagikan bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat bahwa ada halaman-halaman yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Jika kalian punya pengalaman serupa, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar cerita seperti ini tidak hilang di telan waktu.